Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Emil Salim mengungkap bahwa sumber daya alam Indonesia ini adalah sangat melimpah, dan sumber daya manusia perlu ditingkatkan levelnya, akhlaknya, dengan hati, sehingga bisa sinergi dengan pengelolaan sumber daya alam. Semoga Indonesia ke depan lebih maju. Ke masa depan Indonesia sebetulnya cerah sekali. Karena pertama, sumber daya alam Indonesia adalah unik. Dia satu-satunya di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang terkaya. Indonesia memiliki alam, hutan, laut di khatulistiwa yang subur, sehingga kekayaan alam ini merupakan modal yang penting bagi kemajuan bangsa kita. Sebaliknya, alam ini juga menjadi ancaman karena perubahan iklim, karena muka laut naik, akibatnya banjir, sehingga memberikan bencana. Inti pokok dalam menghadapi kondisi tanah air Indonesia seperti ini adalah memanfaatkan sumber daya manusia dengan kemampuan daya pikir dan ilmunya. Kita dewasa ini menghadapi ancaman banjir. Inti pokok masalah banjir adalah naiknya muka laut akibat panas bumi, perubahan iklim. Karena muka laut naik, sungainya mengalir, tidak bisa masuk ke laut, terbanting kembali ke daratan menjadi banjir. Kedua, tanah bagian utara Jawa adalah lembek, sehingga terjadi penurunan. Nah, tanah utara Jawa turun, laut muka naik, maka banjir menghantam bukan hanya Jakarta, tapi pantai utara Jawa. Hal ini sebetulnya bisa kita robah, diselesaikan dengan membendung naiknya muka laut, atur laut sungai supaya bersih, sehingga bisa lancar kembali, dan laut yang berada di balik waduk yang kita bisa bangun bisa dirubah menjadi air tawar yang untuk Jakarta, misalnya Teluk Jakarta ini memuat kemungkinan 2 jatiluhur kapasitas air tawar yang di masa depan sangat penting. Banjir dapat dikendalikan, air tawar diperoleh, muka danau dimanfaatkan untuk solar energy, energi angin, energi macam-macam, dan kemudian terbentuk lahan 8.000 meter persegi secara alami, bukan dengan reklamasi ambil tanah keluar, tetapi secara alami. Ringkasnya, keadaan banjir sekaligus kita robah menjadi manfaat bagi pembangunan tanah air kita, mengendalikan banjir dan pantai utara Jawa ini. Hal ini telah dipelajari oleh 7 universitas. Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, ITB Bandung, Universitas Diponegoro, Gajah Mada, ITS Surabaya, dan Hasanuddin. Jadi para ahli-ahli telah menyusun satu gagasan mengatasi banjir menjadi manfaat bagi bangsa ini. Kuncinya Pak adalah brain, otak. Di sini kita mengalami situasi yang juga menguntungkan. Bangsa Indonesia menghadapi jumlah usia penduduk 67% berusia muda dari 15 ke atas. Anak muda ini adalah modal
Jika mereka ditingkatkan kualitas pendidikannya, yang sekarang sedang dilakukan oleh Saudara Makarim, maka bisa digambarkan 67% manusia Indonesia yang terdidik secara baik menjadi kekuatan pembangunan raksasa besar sekali. Ini tidak hanya oleh Bung Makarim, Menteri Pendidikan, tapi juga oleh kesehatan. Sehingga manusia yang terpelajar juga di dalam tubuh yang sehat. Didorong oleh langkah-langkah dari departemen lain membuka kesempatan angkutan dari barat ke timur sehingga ketimpangan pembangunan antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat bisa diatasi. Jadi ada kiprak simultan, pendidikan, kesehatan, angkutan, prasarana dan sebagainya sehingga penduduk Indonesia anak muda yang 67% ini menjadi kekuatan yang besar. Jadi ringkasnya dua hal, manfaatkan situasi kekayaan alam Indonesia menjadi hal yang positif. Dua, bangun bangsa kita yang terdiri dari anak-anak muda menjadi pendorong pembangunan. Dengan pendekatan dua ini, Indonesia 2045 pasti menjadi negara maju. Tapi bagaimana Pak Emil melihat alangan terhadap Indonesia bisa maju ini ke depan? Dewasa ini, hal ini perlu masih dikembangkan. Saya kira Menteri Pendidikan sudah pada jalur yang betul. Bung dari BUMN juga memahami hal ini. Jadi tinggal kita sekarang mengajak kekuatan politik dari masyarakat bangsa kita untuk keluar dari sengketa politik yang terlalu memakan energi, memusatkan perhatian pada pembangunan bangsa, lingkungan, dan sumber daya manusia menanggapi tantangan ke depan. Kalau kita terus-menerus ribut di antara kita sama kita lepas kesempatan untuk maju ini. Tapi ada problem lain, Pak, bahwa Bapak juga pernah jadi Menteri Lingkungan Hidup, bahwa bangsa kita juga dikenal orang yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup tersebut. Kita melihat hutan-hutan kita yang digunduli, kita melihat sungai-sungai kita yang semakin menyempit, kita juga melihat situ-situ yang kering, dan banyak hal yang menyebabkan mimpi kita tadi bisa sirna. Ya, memang. Jadi apa yang kita alami sekarang, banjir dan sebagainya, adalah dampak dari pola kerusakan lingkungan yang kita lakukan di masa lampau. Maka kita belajar dari kekeliruan itu, kita pandang ke depan, jangan terkurung oleh kekeliruan-kekeliruan mengabaikan aspek lingkungan itu. Tapi kita tancapkan mata kita ke depan, memanfaatkan potensi yang ada, mengatasi kekeliruan yang ada pernah kita perbuat, ambil energi. Terlalu berat kita menuju pada energi yang tidak diperbaharui. Energi batubara, energi minyak bumi, itu masa lalu. Masa depan adalah sumber daya energi yang terbarukan. Nah, ke sana kita dorong. Jadi ada masa kemarin, tapi masa baru harus kita ajak kepada pandangan ke depan yang satu, memanfaatkan energi terbarukan, sinar matahari, angin, segala macam. Dua, memanfaatkan sumber daya alam, menambah nilai tambah, bukan menghancurkan nilai sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dan ketiga, meningkatkan besar-besaran sumber daya manusia berikut kesehatannya. Jadi belajar dari kemarin menuju ke masa depan yang lebih baik. Baik, Pak. Tapi dari zaman Orde Baru, Pak, Bapak sebagai tokohnya Orde Baru, kita itu udah berapa kali mendapat anugerah dari Tuhan. Kita pernah boom karet. Malaysia lebih makmur akibatnya, dan kita tetap aja miskin. Kita boom minyak. Orang lain jadi lebih kaya raya, kita tetap aja miskin. Lagi bom kayu. Dan berapa kali kita mendapat rezeki besar
Tapi kalau Bapak tadi bilang bahwa sumber mineral SDA kita begitu kaya, hasilnya sampai sekarang banyak rakyat 17 juta kalau nggak salah rakyat kita masih di bawah garis kemiskinan. Begini Pak, tiap zaman mempunyai permasalahannya. Ketika kita mengalami masa di tahun 60-an, 70-an, permasalahan pokok waktu itu adalah kita terbelenggu pada jumlah hutang yang besar, pada tingkat inflasi yang hiperinflasi, pada nilai rupiah yang sangat rendah, pada masalah-masalah ekonomi yang sempit, ekonomi yang langsung kita hadapi. Karena itu terpaksa diambil tindakan-tindakan drastis, tindakan ekonomi, memecahkan inflasi, memotong budget dan sebagainya, sehingga masalah-masalah lain belum tertangani. Jadi permasalahan dijalankan menanggapi permasalahan zaman itu. Jika kemudian zaman berubah dan mengalami masalah pembangunan yang berbeda, maka pendekatan itu lain. Maka keadaan sekarang jauh berbeda dengan kemarin. Jangan dicampur aduk. Jangan ditangani masa kini dengan cara masa lampau. Nah, masa kini adalah masa dengan teknologi yang lebih maju, dengan sumber daya manusia yang meningkat, dengan pengetahuan tentang kekayaan alam yang lebih jauh yang kita tidak tahu di masa lampau. Jadi, jangan kita terperangkap ke dalam masa lampau dan terus menangisi masa lampau itu. Dia mempunyai zamannya sendiri. Dan kita berada pada masa sekarang, kita tanggapi permasalahan masa kini ke depan. Tidak dipengaruhi oleh masa lampau. Baik Pak, saya sekarang mempersilakan tokoh-tokoh yang lain kalau ada yang mau ditanyakan ke Profesor Emil Salim.